Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Aulia Dewi dari Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 2410800459. Di sini saya akan menyampaikan mengenai konsep integral. Integral sendiri dalam kalkulus memiliki dua macam pengertian, yaitu yang pertama ada integral tak tentu dan yang kedua ada integral tertentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yaitu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Dan apabila integral tertentu adalah suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area sudah tertentu. Kemudian yang selanjutnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai integral tak tentu. Proses mengintegralkan disebut integrasi. Bentuk umum integral f dalam kurung x yaitu f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x ditambah k. Untuk pengertiannya, f dalam kurung x adalah diferensi dari f besar dalam kurung x, dan fx sendirian disebut integran, sedangkan dx sendirian disebut diferensial, dan f besar dalam kurung x adalah integral partikular, dan k adalah sebuah konstanta pengintegralan, dan f besar dalam kurung x plus k merupakan fungsi asli atau fungsi asal. Kemudian kaidah integrasi tak tentu. Saya ingin menjelaskan yang dalam bentuk formula pangkat terlebih dahulu. Sebelumnya ada lambang seperti yang saya sudah tuliskan di atas. Kemudian x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k, dengan n merupakan bilangan rasional dan n sama dengan min 1. Contoh yang pertama diberi lambang terlebih dahulu, kemudian x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 ditambah k sama dengan 0,2 x pangkat 5 ditambah k. Dan kita dapat membuktikannya dengan d per dx dalam kurung 0,2 x pangkat 5 ditambah k sama dengan 5 dikali 0,2, kemudian itu di dalam kurung dan di luarnya x, 5 pangkat 5 kurangi 1 sama dengan x 4. Kemudian contoh yang kedua, pertama sama diberi lambang terlebih dahulu, kemudian dx sama dengan x pangkat 0 tambah 1 per 0 ditambah 1 ditambah k sama dengan 1x pangkat 1 per 1 ditambah k sama dengan x ditambah k. Dan kita dapat membuktikannya dengan d per dx dalam kurung x ditambah k sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kaidah integrasi tak tentu dalam formula penjumlahan. Pertama sama diberikan lambang terlebih dahulu, kemudian di dalam kurung f, kemudian kurung kecil x, kurung tutup kecil, kemudian plus minus g, kurung kecil x, kemudian tutup kurung dx sama dengan diberi lambang lagi, kemudian f dalam kurung x, kemudian dx, kemudian plus minus, kemudian diberi lambang dan g dalam kurung x lalu dx. Contoh yang pertama, lambang kemudian dalam kurung 3x kuadrat dikurangi 10x, tutup kurung dx sama dengan, kemudian lambang 3x kuadrat dx dikurangi kemudian lambang lagi 10x dx sama dengan 3x
pangkat 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 dikurangi 10x 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1, kemudian K sama dengan X pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah K. Dan kita dapat membuktikannya dengan D per dx dalam kurung X 3 per 5x kuadrat ditambah K yang merupakan hasilnya. Untuk mengecek atau membuktikan kita memasukkannya kembali. Kemudian untuk hasilnya 3 dikali 1 kemudian X pangkat 3 kurangi 1 dikurangi 2 kali 5x pangkat 2 kurangi 1 ditambah K. Dan untuk hasilnya 3x kuadrat ditambah 10x. Itu berarti sama ya teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua sama, terdapat lambang, kemudian dalam kurung x4 ditambah 3x kuadrat tutup kurung dx sama dengan, kemudian lambang lagi, kemudian x pangkat 4 dx ditambah lambang lagi 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 1 per 2 tambah 1 kemudian K. Kemudian untuk hasilnya 0,2 x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 lalu ditambah K. Kemudian untuk membuktikannya D per dx, kemudian untuk hasilnya dituliskan 0,2 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 ditambah K, lalu hasilnya 3 dikali 0,2 x pangkat 5 kurangi 1 ditambah 3 kali 1x pangkat 3 kurangi 1 ditambah K. Dan untuk hasilnya x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2. Berarti benar ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan F dalam kurung X dan sumbu horizontal min X dalam suatu rentang wilayah yang dibatasi oleh X plus A dan X sama dengan B. Kemudian selanjutnya bentuk umum integral tertentu adalah lambang, kemudian B merupakan batas atas dan A merupakan batas wilayah, kemudian F dalam kurung X dx sama dengan dalam kurung besar F besar dalam kurung kecil X, kemudian kurung tutup besar dan B di atas dan A di bawah, kemudian F besar di dalam kurung B dikurangi F besar dalam kurung A. Notasi F dalam kurung X dx dibaca integral F dalam kurung X untuk rentang wilayah X dari A ke B. Karena A lebih kecil dari B, maka A dinamakan batas wilayah integrasi dan B disebut batas atas integrasi. Kemudian yang selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai kaidah integrasi tertentu. Untuk A lebih kecil dari C dan C lebih kecil dari B, maka akan berlaku untuk kaidah yang pertama lambang, kemudian B merupakan batas atas dan A merupakan batas wilayah, F dalam kurung X kemudian dx, kemudian dalam kurung F dalam kurung kecil X tutup kurung, kemudian batas wilayah B dan batas atas B dan batas wilayah A sama dengan F dalam kurung B dikurangi F dalam kurung A, dan itu F-nya besar ya teman-teman. Kemudian cara pengerjaannya
yang menjadi batas wilayah 2 dan menjadi batas atas 5, kemudian X4 DX sama dengan 1X pangkat 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 sama dengan 1 per 5, kemudian X pangkat 5, kemudian batas wilayah 2 dan batas atas 5 sama dengan 1 per 5 di dalam kurung 5 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5 dan hasilnya 1 per 5 dalam kurung 3125 dikurangi 32 dan hasil akhirnya 618,6 ya teman-teman. Kemudian untuk kaidah yang kedua adalah lambang kemudian batas wilayah A dan batas atas B F dalam kurung X kemudian DX sama dengan min, dan ini batasnya kita balik ya teman-teman, yang A menjadi di atas dan yang B menjadi di bawah, dan F kemudian dalam kurung X kemudian DX. Dan cara pengerjaannya dengan soal yang sama, batas wilayahnya 2 dan batas atasnya 5, X pangkat 4 DX kemudian min, kemudian itu dibalik, 2-nya menjadi di atas dan 5-nya menjadi di bawah, kemudian X4 DX sama dengan 1X 4 pangkat 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 sama dengan min 1 per 5 X pangkat 5 dan batas wilayahnya 5 dan batas atasnya 2 sama dengan min 1 per 5 dalam kurung 2 pangkat 5 dikurangi 5 kuadrat, kemudian hasilnya min 1 per 5 dalam kurung 32 dikurangi 3125 dan hasilnya 618,6. Itu hasilnya sama ya teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah kaidah ketiga, kaidah yang lebih rumit. Lambang kemudian batas wilayah A dan batas atas B kemudian dalam kurung F dalam kurung kecil X kemudian plus minus G dalam kurung kecil X kemudian tutup kurung kemudian DX sama dengan kemudian batas wilayah A dan batas atas B kemudian F dalam kurung X kemudian DX ditambah G dalam kurung X kemudian DX. Contohnya soal yang masih sama, batas yang merupakan batas wilayah 2 dan batas atas 5 kemudian dalam kurung X pangkat 4 ditambah 5 X pangkat 4 DX. Dan cara pengerjaannya batasnya ini tidak dibalik ya teman-teman, tetap sesuai dengan soal. Kemudian X4 DX ditambah kemudian itu terdapat lambang lagi dan batas kemudian 5 X4 DX. Kemudian cara pengerjaannya selanjutnya itu merupakan batas kemudian X pangkat 4 ditambah 1 per 4 tambah 1 DX kemudian ditambah kemudian terdapat lambang dan batas lagi kemudian 5X pangkat 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 DX. Kemudian itu dalam kurung 1 per 5 X pangkat 5 kemudian di luarnya diberi batas 5 dan 2 ditambah dalam kurung X pangkat 5 dan diberi batas lagi di akhir. Kemudian 1 per 5 dalam kurung 5 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5 ditambah 5 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5. Kemudian hasilnya 1 per 5 dalam kurung itu yang merupakan hasil dari 5 pangkat 5 adalah 3125 dan 2 pangkat 5 adalah 32 ditambah 5 pangkat 5 3125 dikurangi 2 pangkat 5 adalah 32 dan hasilnya adalah 618,6 ditambah 3093 dan hasilnya adalah 3711,6. Sekian ya teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.